Di balik setiap ruang kelas, ada ruang yang lebih dari sekedar belajar. Ruang tempat ide tumbuh, rasa terhubung, dan harapan hidup kembali. Disinilah para guru menjadi pencipta perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Nur Istiana Muslim SPD MPD. Saat ini saya berusia 31 tahun. Pengalaman mengajar saya pertama kali di tahun 2016 saat saya sedang mengerjakan skripsi. Saya mengajar di salah satu pondok pesantren swasta di Lombok Barat pada tahun 2016. Setahun setelah saya mengajar, saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan saya di Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Setelah lulus dari Universitas Negeri Yogyakarta, saya kembali ke pondok pesantren itu dan juga mengajar di salah satu universitas swasta yang ada di Kota Mataram, di Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya mengajar di Universitas Muhammadiyah Mataram sejak tahun 2020 sampai tahun 2025. Saat ini saya sudah berhenti mengajar di sana dan hanya fokus mengajar di MAN 1 Mataram. Menjadi guru profesional di era digital berarti kita mampu memadukan kompetensi pedagogik dengan literasi teknologi dan sensitivitas sosial. Guru juga tidak hanya menguasai materi, tapi juga bisa menggunakan teknologi untuk memperkaya pelajaran, memahami dinamika sosial dari siswa, serta tetap memegang nilai dan etika seorang guru. Guru profesional juga bisa berperan sebagai fasilitator, mentor, dan juga inovator yang mampu menghadapi perubahan zaman sehingga dapat bersikap adaptif terhadap kebutuhan dari siswa. Empat kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Kompetensi yang pertama itu pedagogik. Maksudnya itu guru harus bisa merancang pembelajaran berbasis kebutuhan dari siswa yang diajarkan. Terus dia juga harus dapat menggunakan atau memilih metode yang tepat dan juga variatif tergantung dengan materi yang diajarkan dan dapat menggunakan teknologi secara tepat sesuai dengan kebutuhan dari siswa dan gaya belajar siswa. Selanjutnya ada kompetensi profesional. Maksudnya itu guru harus dapat memperbaharui pengetahuannya di bidang studi yang diajarkan dan juga dapat menguasai materi secara mendalam dan mengikuti pelatihan atau pengembangan diri baik yang dilaksanakan oleh sekolah maupun di luarnya. Selanjutnya ada kompetensi sosial. Ini maksudnya guru harus dapat membangun komunikasi yang efektif baik itu dengan siswa, orang tua, maupun rekan kerja dan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Ini tuh bisa menciptakan iklim belajar yang inklusif dan juga harmonis. Terakhir ada kompetensi kepribadian. Kompetensi ini tuh maksudnya untuk menjaga integritas, konsistensi, keteladanan, serta menunjukkan empati dan kesabaran sebagai seorang guru. Biasanya pakai word wall. Word wall tuh kayak chart gitu, jadi nanti kita kayak main macam-macam tuh permainan kayak TTM gitu bisa. Word wall namanya WORD wall. Tembok paling sama kuis itu yang paling terkenal. Guru yang kreatif, inovatif, humanis yang bisa menyesuaikan sama perkembangan zaman. Namanya kita guru ya, misalnya kalau zaman dulu mungkin paling ada yang pakai papan, pakai kampus, sekarang udah pakai sudah pakai ada namanya malah layar interaktif gitu ya. Kita guru harus bisa menyesuaikan semua itu. Misalnya kayak anak-anak bilang nggak deh kan malah kalau belajar komputer iya guru kayak kita itu bisa. Anak-anak itu kan berharap guru kita mau dong kayak gini gitu. Kita harus mau belajar karena anak-anak mau terus dia semangat. Nah mungkin dengan cara itu dia paham materi ya.
Untuk dapat menumbuhkan karakter dan nilai-nilai Pancasila di sekolah, sebagai guru profesional, sebaiknya kita itu bisa mengintegrasikan nilai Pancasila di dalam pembelajaran di semua pelajaran yang kita ajarkan. Meskipun itu bukan pembelajaran materi PPKN, tapi kita juga harus bisa menyangkutkan nilai Pancasila di mata pelajaran tersebut. Komunitas untuk belajar sama guru itu sesimpel kita punya kumpul sama guru-guru mapel kita. Jadi misalnya nih sama guru bahasa Inggris atau sama guru PPKN kumpul membahas gimana metode ngajar, atau misalnya tadi saya ngajar di kelas pakai ini, akhirnya temannya ngerasa ya kayaknya bagus juga ada diterapin ke kelas saya. Nah kayak gitu namanya komunitas, jadi nggak harus ikut ada lembaga resminya. Itu simpel kita ngobrol sama teman sama guru, tadi ngajar ini tukar pikiran, itu sebenarnya udah terbentuk komunitasnya, walaupun lingkupnya kecil, sekedar 2-3 orang, mungkin sama mapel atau karena duduk-duduk bareng. Nah komunitas sesimpel yang bikin nanti kita punya sama ikut loh pelatihan. Paling nggak bisa terlupakan ulangan pakai topeng. Jadinya itu ulangan rasanya nggak terlalu serem banget karena kita pakai topeng sama-sama gini. Topengnya cantik-cantik, ada yang kayak gini, ada yang pakai sarung gini doang gitu. Ada yang pakai huluk. Iya, ada yang pakai huluk. Jadinya kita ada yang cosplay jadi jadi pahlawan juga itu. Itu seru banget. Itu bikin kita nggak deg-degan pas ulangan harian. Biasanya kan kita deg-degan gitu. Saya percaya setiap anak punya potensi unik. Tugas guru adalah menemukan dan menumbuhkannya, bukan memaksakan kehendak. Sehingga saya selalu berusaha mendengar terlebih dahulu sebelum menilai apa yang terjadi. Karena seringkali anak-anak hanya butuh dipahami, didengarkan, dan dimengerti. Ruang rasa membuat kami menyadari bahwa pendidikan sejati adalah tentang hubungan, empati, dan cinta untuk belajar. Kami juga sadar kreativitas dan inovasi dalam belajar berasal dari hati yang tulus, sama seperti para guru kami. Dari proyek ini, kami belajar bahwa guru bukan hanya pengajar, tapi sosok yang menumbuhkan rasa semangat dan rasa kemanusiaan.